Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini dengan membuka Alkitab kita di kitab Mazmur pasal 79. Mazmur Asaf. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milik-Mu, menajiskan bait kudus-Mu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hamba-Mu sebagai makanan kepada burung-burung di udara, daging orang-orang yang Kau kasihi kepada binatang-binatang liar di bumi. Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Berapa lama lagi ya Tuhan, Engkau murka terus-menerus, dan cemburumu berkobar-kobar seperti api. Tumpahkanlah amarah-Mu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kerajaan-kerajaan yang tidak menyerukan nama-Mu, sebab mereka telah memakan habis Yakub dan tempat kediamannya mereka hancurkan. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami, kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Tolonglah kami ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Mengapa bangsa-bangsa lain boleh berkata, di mana Allah mereka? Biarlah di hadapan kami bangsa-bangsa lain mengetahui pembalasan atas darah yang tertumpah dari hamba-hamba-Mu. Biarlah sampai ke hadapan-Mu keluhan orang tahanan, sesuai dengan kebesaran lengan-Mu. Biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh. Dan balikkanlah ke atas pangkuan tetangga kami 7 kali lipat celah yang telah didatangkan kepadamu ya Tuhan. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaan-Mu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Tuhan membalas setiap perbuatan manusia. Konteks bacaan kita adalah keruntuhan Yehuda oleh bangsa Babel. Yehuda sudah hancur, baik orang-orangnya maupun bait Allah yang membanggakan itu. Umat pilihan Allah menjadi tertawaan, bahan olokan bangsa yang tidak mengenal Allah itu, dengan pertanyaan, di mana Allah mereka? Dalam situasi yang sungguh-sungguh menghancurkan hati itu, Bani Asaf mengajarkan tentang seruan untuk bertobat dan pengharapan kepada Tuhan Allah Israel. Yehuda hancur karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan yang memilihnya. Itu disadari sebagai pembalasan Tuhan atas perbuatan Yehuda. Maka Yehuda pun menyerahkan bangsa yang menghancurkan umat Tuhan itu kepada Tuhan sendiri yang membalas setiap perbuatan manusia. Di dalam seruan itu, Yehuda masih berharap pada pertolongan Tuhan. Mereka bahkan berkomitmen akan bersyukur kepada Tuhan untuk selamanya dan memberitakan pujian bagi nama Tuhan. Sebab Yehuda adalah domba gembalaan Allah. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, dari sini kita belajar satu hal, bahwa di tengah situasi yang rasanya mustahil untuk kita lewati dengan baik, pengharapan kita hanya di dalam Tuhan, yang entah dengan cara bagaimana akan bertindak bagi kita. Namun seperti Yehuda, kita perlu belajar memaknai bahwa mungkin Tuhan bertindak bukan untuk mengubah situasi itu, melainkan mengubah diri kita untuk bertobat dan semakin berserah kepada Tuhan. Karena kita adalah domba gembalaan Tuhan, di mana ini berarti bahwa Tuhan selalu menginginkan segala sesuatu yang terbaik bagi domba-dombanya dan tetap dekat kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Tolong kami agar kami dapat memaknai segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami sesungguhnya baik adanya. Mungkin Tuhan mengajar kami untuk semakin mendekat kepadamu, semakin berserah dan berharap kepadamu, bahkan boleh menyesali setiap perbuatan dosa kami, sehingga kami mengalami pertobatan di dalam Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.